Halo, saya Christopher Syahan, asal sekolah SMA Negeri 91 Jakarta. Pada hari ini saya akan menerangkan dan menjelaskan mengenai bab lantai kelas 10 semester 2. Mari kita simak video atau materi berikut. Mari kita simak materi berikut. Kingdom lantai punya 3 klasifikasi utama. Yang pertama, Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua, Pterodophyta atau tumbuhan paku. Dan yang ketiga, Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. 3 klasifikasi ini nanti dibagi lagi dalam kelompok-kelompok kecil. Mari kita simak pembahasannya. Sebelum kita memasuki klasifikasi dan penjelasan kingdom plantae, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu kingdom plantae. Kingdom plantae adalah kingdom bagi tumbuh-tumbuhan. Kingdom plantae punya banyak peran penting bagi kehidupan. Misalnya menyediakan oksigen di bumi, melindungi permukaan tanah dari curahan hujan, bahkan menjadi sumber makanan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup lainnya. Karena ada banyak klasifikasi yang berbeda bagi kingdom ini, mari kita mulai mengenal lewat klasifikasinya yang sederhana berikut ini. Yang pertama, Bryophyta atau tumbuhan lumut. Bryophyta dapat disebut juga dengan tumbuhan lumut. Tumbuhan yang biasanya ada di tempat lembab dan hidup secara autotrof. Meski begitu, sebenarnya kelompok tumbuhan ini tidak memiliki akar, batang maupun daun sejati. Bahkan mereka tidak memiliki jaringan xilem dan floem. Bryophyta terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lumut hati. Lumut yang terbentuk selayaknya hati manusia ini bereproduksi secara aseksual melalui fragmentasi pada pembentukan kuncup dan sporanya, serta secara seksual melalui fertilisasi antara sperma dan ovum. Contoh lumut hati adalah Markhansia polymorpha. Yang kedua, lumut tanduk. Lumut yang memiliki kapsul pemanjang yang tumbuh menyerupai tanduk dari gametofitnya biasa disebut dengan Anthoceropsida. Contoh lumut tanduk adalah Anthoceros laevis. Yang ketiga, lumut daun. Lumut yang hidup dan membentuk pola yang tebal ini disebut juga lumut sejati karena bentuk tubuh menyerupai akar, batang, dan daun. Contoh lumut daun adalah Sphagnum. Bryophyta memiliki sejumlah manfaat, misalnya beberapa spesiesnya dapat dimanfaatkan untuk mengobati kulit, mata, hingga penyakit hati. Adanya lumut di hutan hujan juga bermanfaat sebagai penahan erosi sekaligus untuk membantu penyerapan udara. Yang kedua, Pterodophyta atau tumbuhan paku. Berbeda dari tumbuhan lumut yang tidak memiliki organ sejati maupun jaringan pengangkut, kelompok tumbuhan paku sudah memiliki organ sejati yang disertai dengan jaringan xilem dan floem. Tumbuhan paku terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, paku purba. Sesuai namanya, jenis paku purba sudah hampir punah. Hanya ada 10 hingga 13 spesies yang tersisa. Paku purba hanya menghasilkan satu jenis spora. Contoh paku purba yaitu Rhynia. Yang kedua, paku kawat. Saat ini terdapat sekitar 1000 spesies paku kawat. Paku kawat dapat menghasilkan 2 jenis spora dan dengan gametofit tidak berklorofil, uniseksual maupun biseksual. Contoh paku kawat adalah Selaginiella. Yang ketiga, paku ekor kuda. Paku ekor kuda saat ini hanya ada sekitar 15 spesies paku ekor kuda. Paku yang bentuknya batang seperti ekor kuda. Paku ekor kuda hanya menghasilkan satu jenis spora. Gametofit paku ekor kuda memiliki klorofil yang bersifat biseksual. Contoh paku ekor kuda yaitu Equisetum. Yang keempat, paku sejati. Terdapat hingga 12.000 spesies paku sejati di dunia. Sesuai namanya, paku sejati memiliki akar, batang, serta daun sejati. Contoh paku sejati adalah Adiatum suneatum. Pterodophyta berkembang biak dengan spora yang dihasilkan pada sporofil.
Ada jenis tumbuhan paku yang bahkan dapat menghasilkan dua jenis spora alias heterospora. Gametofit pada tumbuhan paku dapat memiliki sifat yang berbeda. Ada yang uniseksual dan biseksual. Kelompok tumbuhan ini memiliki sejumlah manfaat, antara lain dapat digunakan sebagai pupuk bagi tanaman padi, dijadikan tanaman hias, sayur-sayuran, dan obat luka. Yang ketiga, spermatopita atau tumbuhan berbiji. Kelompok tumbuhan satu ini disebut sebagai tumbuhan berbiji karena bakal individu barunya berasal dari biji. Sama seperti Pteridophyta, kelompok tumbuhan ini juga memiliki akar, batang, serta daun sejati. Biji yang merupakan cikal bakal tumbuhan ini berasal dari strobilus atau bunga. Tumbuhan berbiji dapat menarik ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama tumbuhan berbiji terbuka. Yang dimaksud dengan berbiji terbuka adalah tumbuhan dengan biji yang tidak tertutup oleh bakal buah. Ciri-cirinya antara lain, yang pertama memiliki bentuk perakaran tunggang, yang kedua tidak memiliki bunga sejati, yang ketiga memiliki daun yang sempit, tebal, dan kaku, yang keempat memiliki alat perkembangbiakan berbentuk kerucut yang disebut strobilus atau runjung, dan yang kelima memiliki serbuk sari dalam strobilus jantan dan sel telur dalam strobilus betina. Tumbuhan berbiji terbuka dibagi lagi ke dalam 4 kelas, yaitu yang pertama Cisadinae, contohnya Cycas, rumpi atau pohon pakisaji. Yang kedua Gingoniae dengan hanya satu spesies, yaitu Ginkgo biloba. Yang ketiga Coniferales, contohnya Agathis alba atau pohon damar. Yang keempat Genetiae, contohnya Ginetum gemon atau pohon melinjo. Yang kedua, tumbuhan berbiji tertutup. Berbeda dari biji tumbuhan berbiji terbuka dengan yang tidak menutup bakal buah. Tumbuhan biji tertutup memiliki biji